Nama saya Selfie. Saya pengen buat video tentang apa yang saya tulis dalam CV saya, berhubungan dengan kelebihan, kelemahan, pengalaman membanggakan. Semoga video ini bisa menjadi bantuan untuk teman-teman. Kalau masih bingung nih, saya harus tulis seperti apa ya, saya harus tulis bagaimana ya. Jadi ini bisa jadi poin untuk kalian. Saya minta maaf kalau muka saya agak kumal ya, saya lagi sakit teman-teman. Hari Jumat kemarin di Solo tuh hujan deras terus. Saat ini saya lagi ikut PB, pengayaan bahasa di Solo 6 bulan. Dan hujan terus, saya sampai demam. Tapi karena hari ini hari Sabtu, saya mengusahakan untuk membuat video untuk kalian. Apalagi ini masih tanggal 18 ya. Penutupannya kan tanggal 25 Januari. Jadi saya pengen buat video ini untuk kalian. Banyak yang tanya kayak mau ikut masuk ke dalam grup LPDP yang saya buat di WA. Saya tidak bisa kasih masuk. Saya tutup kelasnya dari tanggal 25 Januari. Alasannya kenapa? Alasannya karena sudah ada 70 orang yang ada di grup. Dan kasihan sekali kalau seandainya teman-teman yang baru masuk ini menanyakan hal-hal yang sama yang teman-teman di grup ini sudah tahu. Sedangkan grup ini saya buat dari tahun 2022, teman-teman. Jadi saya minta maaf ya teman-teman. Kita mulai. Yang paling pertama adalah kekuatan dan kelebihan. Ada beberapa teman-teman saya dalam poin ini hanya tulis saja kayak 1. Kelebihan saya mampu bekerja sama dalam tim. 2. Mandiri. 3. Saya memiliki sifat kepemimpinan. Itu bisa hanya sepotong-sepotong kalian tulis. Tapi kalau saya tidak mau tulis sepotong-sepotong. Karena apa? Karena saya tidak mau ketika wawancara nanti saya lupa poin apa yang pengen saya omong ketika wawancara nanti. Jadi gitu, saya takut blank. Jadi menurut saya lebih baik saya tulis poinnya, terus langsung saya tulis memang contohnya di belakangnya, supaya ketika ditanya nanti saya akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya tulis. Dan belajarnya tuh lebih efisien buat saya, karena saya tinggal baca berulang-ulang, jadi sudah masuk dalam satu otak. Karena gini, ada teman saya ketika ditanya itu, karena kalau kita gugup ya ketika wawancara nanti di tahap ketiga, akhirnya blank, mau omong apa tuh bingung. Dan saya tidak mau seperti itu. Yang saya tulis dalam kekuatan atau kelebihan saya tuh ada 4 poin. Ada 4 poin. Yang pertama adalah saya mampu bekerja sama dalam tim. Ini suatu kelebihan. Poin yang kedua adalah saya memiliki sifat kepemimpinan. 3. Mandiri. Yang 4. Pantang menyerah. Terus saya jelaskan poin yang menggambarkan 4 hal ini ke diri saya sendiri yang saya rasa. Yang pertama adalah poin saya mampu bekerja sama dalam tim. Yang satu adalah ketika saya S1, saya aktif dalam organisasi program studi dan melakukan kegiatan kepanitiaan bersama mahasiswa yang lain. Selain itu, saya juga aktif mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen. Itu membuktikan bahwa saya mampu bekerja sama dalam tim. Gitu. Yang kedua adalah saya memiliki sifat kepemimpinan. Saya menjelaskan di situ, ketika saya S1, saya selalu dipercaya dosen dan teman-teman untuk memimpin berbagai kegiatan kepanitiaan yang menjadi tanggung jawab kelas atau angkatan saya, bahkan prodi. Tapi waktu itu saya tidak tulis, saya tulis sesuatu yang saya rasa saya yakin ketika menjawab tuh saya pede gitu. Terus yang ketiga adalah mandiri. Ketika saya sendiri di rumah dikarenakan mama saya sakit, mama saya sakit dan harus berobat di luar pulau, saya mampu memperbaiki pipa air yang bocor dan melihat panduan dari YouTube. Mungkin agak remeh ya, tapi ini poin yang sangat bagus. Bahkan ketika diwawancara, hal ini tuh ditanyakan. Dan ini menjadi poin yang besar untuk saya, karena di situ mereka lihat bahwa ini mandirinya saya nih, saya bisa mengatasi permasalahan yang ada. Pada saat itu pipa bocor, seorang anak yang tidak tahu tentang bagaimana memperbaiki pipa, dia mau memperbaiki pipa dengan nonton di YouTube. Jadi ini poin yang bagus pada saat itu. Gitu. Terus yang terakhir adalah pantang menyerah. Ketika saya mendapatkan suatu permasalahan dalam hidup sehingga saya harus kuliah sambil bekerja dan merawat mama saya yang sakit, saya tetap semangat kuliah sampai akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Ini adalah sifat pantang menyerah. Kalian bisa pakai hal yang lain. Dan memang pada saat itu posisi saya adalah saya kuliah sambil kerja sambil rawat mama. Makanya saya bilang memiliki sifat pantang menyerah. Dalam membuat kelebihan dan kekurangan ini, saya mengusahakan kelebihan saya tuh harus lebih banyak daripada kelemahan. Maka dari itu, kelemahan saya cuma tulis 2.
Kelemahan yang pertama adalah ketika berada dalam suatu tekanan tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan, saya mudah merasa cemas. Saya menyadari kelemahan ini, maka saya membuat jadwal pekerjaan agar dapat menargetkan penyelesaian tugas tanpa harus terburu-buru. Jadi, ketika kalian menuliskan kelemahan kalian, kalian harus sudah tahu apa yang kalian lakukan agar kalian bisa mengatasi kelemahan kalian. Nah, pada saat itu saya memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi ya, ketika berada pada suatu tekanan tertentu. Jadi cara saya untuk menyelesaikan itu adalah saya buat jadwal. Kalau ada tugas dari kampus atau ada hal yang harus saya kerjakan secara pribadi, saya jadwalkan. Jadi saya jadwalkan sesuai tanggal, terus saya selesaikan kapan, dan itu harus selesainya kapan, sehingga tugas-tugas yang menumpuk itu bisa terselesaikan sedikit demi sedikit. Jadi kalau tugasnya selesai, rasa cemas saya pun selesai. Ini pun saya jelaskan, oke? Jadi ini nih di kelemahan dan kelebihan ini kalian hanya taruh poin kecil, tapi saya memang usahakan tulis panjang memang supaya saya langsung tangkap contoh apa yang mau saya buat nanti gitu. Seperti itu teman-teman. Terus yang kelemahan yang kedua, saya mudah lupa akan informasi penting yang harus saya kerjakan, sehingga saya menulis informasi yang baru saya dapat di HP atau menuliskan di buku jurnal harian untuk mengatasi kelemahan yang saya miliki ini. Jadi biasanya itu pelupa, tapi saya tulisnya agak sedikit panjang gitu, tidak langsung tulis kayak lupa gitu. Dan cara mengatasi tersebut. Jadi jangan hanya kalian tulis kelemahan kalian, tapi tanpa menulis cara apa yang kalian gunakan untuk mengatasi kelemahan kalian. Yang ketiga, kita masuk ke poin yang ketiga adalah pengalaman membanggakan. Kita pelan sedikit dulu. Mungkin saya terlalu cepat kah? Sudah lah, kita lanjut aja. Yang berikut adalah pengalaman membanggakan. Nah, pengalaman membanggakan yang saya tulis ini adalah, saya baca ya, supaya kalian bisa connect ketika kalian tulis nanti. Saya memiliki pengalaman membanggakan yang tidak pernah bisa saya lupakan sampai saat ini. Ketika saya S1 semester 7, saya melakukan berbagai praktek yang menjadi tugas akhir dari beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah desain dan teknik pelatihan. Jadi pada saat itu, saya buat desain dan teknik pelatihan yang saya buat di waktu itu di rumah tahanan kelas 2 Maumere, di Rutan di Maumere. Jadi saya buat dia punya modulnya, saya mampu meyakinkan kepala rutannya bahwa saya pengen buat pelatihan nih, tapi pelatihannya bukan ke para narapidana tapi di pegawai rutannya. Jadi saya mampu meyakinkan mereka. Itu membuat saya bangga, dan modul yang saya buat itu tuh akhirnya bisa dipakai-pakai lagi sama dosen saya. Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu bagus dalam penulisannya, tapi saya bangga gitu. Nah, usahakan hal yang membanggakan kalian itu adalah ada korelasinya dengan program studinya kalian gitu. Jadi ada korelasinya. Jadi jangan asal tulis membanggakan dalam hal A, B, C, D, tapi usahakan hal yang membanggakan itu ada korelasi dengan studinya kalian ketika S1 atau ketika kalian kerja gitu. Kalian kerja sesuai dengan backgroundnya kalian, apa yang kalian buat gitu. Dan usahakan apapun yang kalian tulis itu kalau bisa harus memiliki dampak ke orang lain. Pada saat itu dampaknya adalah saya bisa kasih sesuatu untuk pegawai rutan. Jadi mereka lebih memahami tentang kepribadian, dan ketika mereka nanti ketika bekerja, ya mereka bisa lebih memahami kepribadian dari narapidana gitu. Jadi ada feedbacknya gitu. Terus yang berikutnya, yang keempat, pengalaman kurang membanggakan. Ini saya tulis tentang ketika pengalaman saya mendapatkan nilai D ketika kuliah. Jadi saya pernah dapat nilai D di mata pelajaran desain dan mata pelajaran kuantitatif, karena alasannya itu sepele saja, karena saya terlambat. Padahal ketika dalam proses ajukan itu, terus konsultasi itu saya rajin sekali, dan dosen saya mengatakan bahwa modul saya proposalnya saya tuh bagus gitu. Tapi hanya karena saya terlambat, akhirnya saya langsung dapat nilai D.
tidak ada kompromi, langsung D. Padahal teman-teman yang jarang sekali konsultasi dapat nilai itu tinggi. Jadi gitu. Jadi itu pengalaman yang cukup membuat saya akhirnya merasa sedih. Saya merasa bahwa saya tidak bangga sama sekali dengan keterlambatan saya. Dan saya tulis di situ bahwa dari hal ini saya belajar bahwa saya harus lebih tepat waktu dan tidak menganggap remeh. Walaupun hal tersebut, saya merasa bahwa saya mampu dalam pelajaran tersebut, tapi saya tidak boleh menganggap remeh hal tersebut gitu. Jadi ada pengalamannya. Jadi ada hal poin yang kalian tangkap dari pengalaman yang kurang membanggakan itu gitu. Yang kelima adalah hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Saya berusaha untuk terus mengimplementasikan dalam hidup saya. Menginginkan hal baik terjadi dalam hidup adalah hal yang wajar. Namun dalam menjalani hidup harus konsisten memutuskan apa yang ingin agar tidak mudah goyah. Hampir 2 tahun terakhir saya bingung memilih antara melanjutkan kuliah atau bekerja. Keinginan saya terus berubah-ubah dan tidak konsisten ketika mendengar pendapat orang tua maupun orang lain di sekitar. Saya terlalu berfokus membandingkan hal buruk atau kerugian apa yang saya dapatkan bila memilih melanjutkan kuliah atau bekerja. Akibatnya, saya tidak dapat memutuskan hal yang betul-betul ingin saya lakukan. Sehingga tahun ini saya memutuskan untuk konsisten dengan pilihan sendiri dan siap menghadapi segala kegagalan maupun keberhasilan yang akan saya dapatkan dari keputusan yang saya pilih. Saat ini, saya yakin untuk melanjutkan S2 dengan mendaftar beasiswa LPDP, saya akan konsisten dengan pilihan yang saya ambil dan siap menghadapi segala konsekuensi yang akan saya terima. Jadi gitu. Jadi hal terakhir yang diajarkan adalah konsisten. Pada intinya itu sebenarnya konsisten. Kalau kamu A ya A, kalau kamu B ya B. Mau orang omong banyak kah, apakah tetap konsisten dengan apa yang kau pilih. Karena ketika kau menjalani hidup ya kau yang menjalani, bukan orang tua, bukan teman-teman sekitar, gitu. Poin yang berikutnya adalah tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Contohnya, saya kan pernah sempat bekerja di Pondok Layanan Remaja Arkenoa. Jadi saya kasih contoh yang ini. Dalam tugas saya, ketika saya bekerja itu saya dikasih tanggung jawab sebagai penanggung jawab divisi sosial. Jadi saya memberikan edukasi psikologi sosial. Kemudian sebelumnya saya juga jadi bendahara, kemudian akhirnya pindah menjadi wakil humas. Nah, saya ini tidak punya background sama sekali mendongeng gitu. Tapi ketika bekerja di PLR, saya disuruh untuk mendongeng Sabtu. Nah, ini kan tidak ada background sama sekali nih. Nah, ini yang saya ceritakan, tugas yang di luar ruang lingkup yang seharusnya. Saya psikologi, basic psikologi, tidak diajarkan tentang mendongeng. Kemudian tanggung jawab saya ketika kerja pun saya sebagai penanggung jawab divisi sosial, memberikan edukasi psikologi sosial. Kemudian sebagai wakil humas, jadi bendahara. Jadi dongeng ini sesuatu yang baru. Nah, saya jelaskan proses saya dalam membuat kelas tersebut, dongeng Sabtu itu, terus feedback yang saya dapatkan dengan membuat hal tersebut. Jadi pada intinya adalah ketika kau membuat hal tersebut, kau mendapatkan poin positif dan orang lain pun mendapatkan poin positif tersebut. Jadi feedback yang saya dapatkan ketika membuat kelas Sabtu, dongeng Sabtu itu adalah banyak anak-anak yang suka. Pertama kali datang langsung 20 anak dan itu konsisten setiap Sabtu, banyak anak-anak yang datang gitu. Jadi feedback yang saya dapatkan adalah saya menjadi pribadi yang lebih kreatif, lebih bisa mengimplementasikan ilmu yang saya punya psikologi. Walaupun sebenarnya dongeng ini belum pernah saya dapat. Kalian harus ambil poin yang bisa kalian dapatkan, tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya yang kalian kerjakan gitu. Kemudian yang terakhir adalah pembeda kalian dari peserta lain. Poin ini yang saya tulis adalah hal yang membedakan saya dengan peserta lain, yaitu saya pantang menyerah ketika menghadapi suatu kesulitan. Jadi apa poin yang kalian rasa tuh paling beda gitu. Nah, yang satu dari hal yang membedakan saya dari peserta lain adalah ketika saya kuliah, saya harus sambil bekerja, sambil mengurus mama saya yang sakit, tapi saya mampu untuk menyelesaikan kuliah 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Itu yang saya condongkan. Jadi nilai pantang menyerah yang saya dapat itu yang membuat saya merasa bahwa saya berbeda dari orang lain gitu. Pada intinya adalah ketika kalian tulis sesuatu,
kalian harus pahami bahwa apa yang kalian tulis ini tuh benar-benar berdampak bagi orang lain, dan harus ada korelasi dengan apa yang kalian kerjakan ketika kalian S1, sesuai korelasi dengan jurusan kalian, dan ketika kalian bekerja. Kalaupun tidak korelasi dengan dengan pekerjaannya kalian, tapi setidaknya korelasi dengan program studi yang kalian mau lanjut ketika S2. Karena ada beberapa teman saya yang lanjut S2-nya tuh tidak linear dengan dengan program studi sebelumnya. Contoh, S1-nya hukum, S2-nya dia mau ambil psikologi sains. Itu bisa-bisa saja. Tapi harus ada poin kecil yang ada kaitannya dengan melanjutkan S2 kalian nanti. Dan itu juga harus ditulis ketika penulisan esai. Oke teman-teman, semoga membantu. Saya minta maaf kalau seandainya banyak bata-bata atau buat kalian bingung. Saya berharap sekali ini bisa sangat-sangat bisa membantu kalian. Terima kasih. Dah.